Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki Adiarja dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan NIM 2024010002. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah ejaan Opu Isen tahun 1901. Ejaan ini adalah sistem ejaan pertama untuk bahasa Melayu yang disusun oleh seorang Belanda bernama Charles van Opu Isen, dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Sistem ini dimuat dalam buku Kitab Melayu pada tahun 1901. Ciri-ciri ejaan Van Opu Isen: yang pertama adalah huruf OE digunakan untuk bunyi U, misalnya Gueroe untuk guru. Huruf J digunakan untuk Y, misalnya Sajo untuk saya. Tanda diakritik digunakan untuk membedakan bunyi panjang, misalnya elok. Untuk elok panjang, yaitu 5E. Ejaan ini menjadi acuan dalam penulisan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hingga kemerdekaan. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947. Setelah Indonesia merdeka, muncul keinginan untuk memperbarui ejaan agar lebih sesuai dengan identitas bangsa. Pada 19 Maret 1947, Menteri Pengajaran Suwandi memperkenalkan ejaan baru yang dikenal dengan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ciri-ciri ejaan Suwandi yaitu huruf OE diganti dengan U, misalnya Guerowe menjadi guru. Tanda diakritik untuk bunyi panjang yang dihilangkan. Huruf DJ digunakan untuk bunyi J, misalnya di jalan untuk jalan. Huruf TJ digunakan untuk bunyi C, misalnya cahaja untuk cahaya. Huruf J untuk bunyi Y, misalnya sajo untuk saya. Awalnya di dan ke digunakan serangkai dengan kata kerja, misalnya diberikan dan kembali. Ejaan bertahan hingga tahun 1972 dan digunakan secara resmi dalam berbagai publikasi. Yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan atau EYD disahkan pada 23 Mei 1972 melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dan mulai diterapkan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk mempersatukan ejaan yang digunakan di kedua negara. Ciri-ciri ejaan yang disempurnakan: yang pertama adalah huruf DJ digunakan untuk mengganti huruf J, misalnya di jalan menjadi jalan. Huruf TJ diganti menjadi huruf C, misalnya cahaja menjadi cahaya. Huruf J sebagai bunyi Y diganti menjadi Y, misalnya sajo menjadi saya. Huruf CH diganti menjadi KH, misalnya acir menjadi akhir. Penggunaan huruf E dan E diperkenalkan untuk membedakan bunyi E seperti pada lembut dan bunyi E pada kata terang. EYD menjadi ejaan standar dalam penulisan bahasa Indonesia dan mengalami beberapa penyempurnaan dalam tata bahasa maupun peraturan baku lainnya. Yang keempat adalah penyempurnaan EYD pada tahun 2009. Pada tahun 2009, EYD mengalami beberapa pembaruan melalui Pemerdiknas nomor 46 tahun 2009. Pembaruan ini mencakup penyempurnaan dalam pemakaian huruf kapital,
penulisan kata depan, pemenggalan kata, dan penulisan unsur serapan. Namun, perubahan ini tidak berlaku besar sehingga masyarakat masih mengenalnya sebagai EYD. Yang kelima adalah perubahan ejaan bahasa Indonesia atau EB tahun 2015. Pada tahun 2015, EYD diperbarui lagi dan kini dikenal sebagai ejaan bahasa Indonesia atau EB. Perubahan ini disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri-ciri ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital lebih diperjelas seperti untuk nama hari, bulan, peristiwa sejarah, dan gelar kehormatan. Pemakaian tanda baca diperinci, misalnya tanda titik, dua, dan tanda hubung. Aturan penulisan unsur serapan diperjelas dengan 3 tingkatan. Yang pertama, penyerapan tanpa perubahan. 2. Penyerapan dengan penyesuaian. Dan yang ketiga, penyerapan melalui transliterasi. Pemenggalan kata diatur lebih rinci untuk mengikuti pola bunyi bahasa Indonesia. EB saat ini menjadi acuan resmi dalam tata tulis bahasa Indonesia dan digunakan dalam semua media resmi. Sekian materi sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.